Ternyata bukan hanya anak saja yang harus memenuhi kewajibannya pada orang tua, melainkan kewajiban orang tua terhadap anak pun juga harus dipenuhi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu." Orang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Sesungguhnya, kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama yang kamu sekalian. Maka perbaguslah nama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Terkait dengan hadis ini, maka sudah kewajiban orang tua lah untuk memberikan nama anaknya sebaik mungkin artinya. Hadis riwayat Tirmizi juga menyatakan bahwa Rasulullah sangat peduli terhadap pemberian nama baik untuk anaknya. Sehingga beberapa kali ketika beliau menemukan nama yang tidak layak dan mengandung arti yang kurang baik, maka Rasulullah akan mengubah nama dan mencari nama terbaik untuk anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dipenuhi lainnya adalah memberi air susu ibu. Hal ini pun sudah tertulis dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuannya. Kewajiban orang tua terhadap anak yang ketiga adalah mendidik anak-anaknya dengan baik. Seorang anak harus mendapatkan pendidikan yang baik dan sama dengan anak-anak lainnya, termasuk pendidikan mengenai agama dan akhlak yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nabi SAW bersabda, "Tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya selain pengajaran yang baik." Hadis riwayat Baihaqi. Kewajiban orang tua terhadap anak lainnya adalah mengajarkan anak kitab suci Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bersabda, "Ajarkanlah 3 hal kepada anak-anak kalian, yakni mencintai Nabi kalian, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Sebab para pengusung Al-Quran berada di bawah naungan arsy Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, bersama para nabi dan orang-orang pilihannya." Dan kedua orang tua yang memperhatikan pengajaran Al-Quran kepada anak-anak mereka, keduanya mendapatkan pahala yang besar. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, kewajiban orang tua terhadap anak adalah bersikap adil dalam mengasihi. Orang tua tidak boleh membedakan perhatian dan kasih sayang. Kasih sayang orang tua merupakan hak setiap anak dan harus diberikan secara adil. Tidak hanya kasih sayang, memberikan sesuatu pada anak pun harus adil, tidak boleh ada yang lebih banyak ataupun lebih sedikit. Kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dipenuhi lainnya adalah memberi nafkah dan makanan yang halal. Berusaha memberikan nafkah dan makanan yang halal pada anak-anak penting untuk dilakukan, karena makanan yang halal dikonsumsi, maka akan membawa keberkahan untuk keluarga. Kewajiban orang tua lainnya adalah orang tua wajib untuk menikahkan anak dengan pasangan yang bertutur sikap baik, sebagaimana firman-Nya, "Kawinkanlah anak-anak kamu yang belum kawin dan orang-orang yang sudah waktunya kawin dari hamba-hambamu yang laki-laki ataupun perempuan. Jika mereka itu orang-orang yang tidak mampu, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari anugerahnya." Quran Surat An-Nur ayat 32. Kewajiban orang tua terhadap anak berlaku juga dalam mendidik anak dengan kasih sayang tanpa memarahinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Takabun, "Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat At-Takabun ayat 14. Jadi penasaran, kita mau nanya ya, kita mau tes sama yang besar-besar, Ica sama Haikal. Coba berdua, bisa baca doa makan nggak? Coba baca, 1, 2, 3. Bismillah. Pinter. Nah, gitu harusnya. Anak-anak itu juga memang jangan cuma diajarkan masalah duniawi, tapi juga masalah agama harus bisa diajarkan sedini mungkin. Ini salah satu contoh baik nih, walaupun misalnya belajarnya sambil kayak makan, sambil bermain, pokoknya harus menyenangkan lah. Nah, sebenarnya aku juga mau ngasih tahu nih, peran orang tua terhadap anak-anak, kewajibannya ngajarin apa sih kalau masih kecil? Ini dia liputannya. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok uswatun hasanah atau teladan yang baik dalam segala hal, termasuk dalam hal mendidik anak. Bagi orang tua, mendidik anak dengan cara Rasulullah adalah cara terbaik. Mendidik anak dengan cara Rasulullah diantaranya dengan mengenalkan Allah sejak dini.
mengenalkan ketauhidan siapa Allah dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kemudian senantiasa membangun karakter sejak dini, seperti membentuk akidah dan keimanan yang menjadi tonggak awal sukses dan tidaknya anak-anak ke depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, 'Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar.'" Quran Surat Luqman ayat 13. Kedua, mengajarkan pendidikan agama dan akhlak. Nabi Muhammad memberikan tauladan dan petunjuk baik teguran ketika seorang anak yang telah berbuat kesalahan, serta memberi pujian jika itu baik. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik." Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Ketiga, mengajarkan tanggung jawab dan amanah seperti menjalankan tugasnya sebagai manusia dengan melaksanakan perintah Allah, seperti sholat, berdoa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun, dan kalau sudah berusia 10 tahun meninggalkan sholat, maka pukullah ia. Dan pisahkanlah tempat tidurnya di antara anak laki-laki dan anak wanita." Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, limpahkanlah kasih sayang sebaik mungkin. Ajarkan keterbukaan dalam komunikasi dan informasi dalam segala aspek kehidupan, sehingga anak merasa nyaman ketika berhadapan dengan orang tuanya. Kelima, ajarkan memilih kawan yang baik. Lingkungan yang sehat dan penuh kebahagiaan akan menciptakan generasi yang kuat. Hal ini juga dijelaskan dalam riwayat hadis Rasulullah SAW. Seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaknya ia melihat dengan siapa dia berteman. Hadis Abu Dawud dan Ahmad. Keenam, jangan pernah lupakan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak yang terbaik. Kesalehan Rasulullah SAW memang patut ditiru, khususnya dalam mendidik anak. Meskipun Nabi Muhammad lebih banyak diasuh secara bergantian mulai dari kakek hingga pamannya, namun mereka semua terpilih, baik akhlak sekaligus moralnya. Dan dengan pendidikan yang baik secara lahir batin, insya Allah bisa mewujudkan generasi berakhwanul karimah. Wah, itu buahnya udah mau habis. Pintar, kasih tepuk tangan buat Ica sama Haidar yang pintar. Pavel juga ini udah mau habis, Haidar juga udah mau habis. Anak-anak pintar banget hari ini makannya. Tapi gak terasa juga nih, saya udah 30 menit nemenin pemirsa Muslimah Sakini. Makasih buat Putri, makasih buat Lia, makasih buat Ica, makasih juga buat Haikal dan juga anak-anak kecil. Pokoknya juga pemirsa Muslimah Sakini jangan lupa ya untuk terus saksikan program kami di jam dan waktu yang sama. Saya Reni Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bye-bye semua di sini.